Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi bersama saya, Habib Budiono, tenaga pengajar SMA Negeri 1 Raja. Kita hari ini akan belajar mengenai reaksi redoks. Apa itu reaksi redoks? Reaksi redoks itu dikenal juga dengan reaksi reduksi dan oksidasi, di mana yang dimaksud dengan reaksi reduksi dan oksidasi yaitu reaksi serah terima elektron yang disertai dengan perubahan bilangan oksidasi atom-atom yang terlibat dalam reaksi tersebut. Kita akan lihat perbedaannya reaksi reduksi dan oksidasi. Ada 3 konsep dalam reaksi reduksi dan oksidasi. Di sini, pertama perbedaannya, reaksi reduksi itu reaksi pelepasan oksigen, sementara reaksi oksidasi itu reaksi pengingkatan oksigen. Untuk yang kedua, reaksi reduksi bisa diartikan reaksi dengan menangkap elektron. Untuk reaksi oksidasi bisa diartikan reaksi dengan melepaskan elektron. Pada reaksi reduksi juga bisa diartikan reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi. Tetapi pada reaksi oksidasi, reaksi yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Zat yang mengalami reduksi itu dikenal dengan oksidator. Sementara pada zat yang mengalami oksidasi itu bertindak sebagai reduktor. Kita akan bahas satu persatu konsep reaksi reduksi dan oksidasi dari masing-masing melalui pelepasan elektron, menangkap elektron, dan seterusnya. Sekarang kita lihat dari oksidasi di mana reaksi pengikatan oksigen. Karbon dibakar dengan oksigen menghasilkan CO2. Kalau kita lihat di sini, pada zat sebelum bereaksi karbon belum mengikat oksigen. Setelah bereaksi dia mengikat oksigen, maka dikatakan oksidasi. Pada Al, kalau kita lihat aluminium direaksikan dengan oksigen menghasilkan Al2O3. Kemudian di sini Al sebelum bereaksi itu tidak mengikat oksigen, setelah reaksi Al mengikat oksigen menjadi senyawa Al2O3. Ini reaksi oksidasi. Kita perhatikan pada reaksi reduksi. CuO, tembaga oksida di sini, bereaksi dengan H2. Kita lihat hasilnya, Cu tidak ada lagi mengikat oksigen menjadi Cu dalam keadaan bebas. Maka CuO mengalami reduksi. Kemudian Fe2O3 bereaksi dengan karbon monoksida CO menghasilkan Fe ditambah CO2. Kita perhatikan pada awalnya sebelum reaksi Fe ada 3 oksigen, yaitu senyawa Fe2O3. Hasilnya Fe tidak lagi mengandung oksigen atau sudah melepaskan oksigen. Maka reaksi ini dikenal dengan reaksi reduksi atau reaksi pelepasan atau pengurangan oksigen. Kemudian kita lihat pada contoh berikutnya, kita lihat dari konsep redoks dari elektron, di mana oksidasi diartikan reaksi pelepasan elektron. Di sini natrium dalam keadaan bebas, kemudian dia melepaskan elektron, membentuk Na+. Kemudian Mg dalam keadaan bebas, kemudian melepaskan 2 elektron, menjadi Mg2+. Jadi kalau dia melepaskan, membentuk muatan positif. Maka reaksi ini dikenal reaksi oksidasi. Kemudian pada reduksi, reaksi pengikatan elektron. Cl menangkap 1 elektron membentuk Cl-. Jadi kalau menangkap sebelah kiri panah. Kemudian oksigen menangkap 2 elektron membentuk O2-. Maka reaksi ini dikenal dengan reaksi reduksi atau reaksi pengikatan elektron. Kemudian kita perhatikan reaksi redoks dengan konsep kenaikan bilangan oksidasi, di mana oksidasi itu adalah reaksi yang mengalami peningkatan bilangan oksidasi atau bilox. Kemudian reduksi, reaksi yang mengalami pengurangan
bilangan oksidasi. Perhatikan contoh berikut. Zn bereaksi dengan asam klorida atau HCl menghasilkan ZnCl2 dalam bentuk larutan plus H2 dalam bentuk gas. Di sini Zn muatannya 0, biloxnya 0 karena dalam keadaan bebas. Setelah bereaksi menghasilkan ZnCl2, bilox Zn itu menjadi plus 2. Dari 0 menjadi plus 2, berarti ada kenaikan 2 elektron. Nah, mengalami kenaikan ini dinamakan oksidasi. Jadi Zn mengalami reaksi oksidasi karena ada peningkatan bilox. Sementara hidrogen pada senyawa HCl muatannya plus 1, kemudian kita perhatikan pada hasil H2 dalam keadaan bebas, ini biloxnya 0. Maka kalau kita perhatikan, hidrogen itu dari muatan plus 1 berkurang menjadi 0. Maka reaksi ini mengalami reduksi. Kenapa mengalami reduksi? Karena adanya pengurangan bilox dari plus 1 menjadi 0. Nah, demikian anak-anak. Mudah-mudahan pelajaran hari ini tentang redox, reaksi, reduksi, dan oksidasi dapat mengerti. Saya tutup. Nasrul minallah wa fatun qarim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk belajar.